Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membebaskan. Kebenaran firman yang kami dengar juga akan membuka pengertian, pengenalan kami akan Engkau Allah yang dahsyat, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Shalom. HDM, masih ingat ya? Setahun tidak ketemu ya. HDM, apa? Hadir dapat, oh belum semuanya ya. Hadir dapat mujizat. Ulangi, 2, 3. Hadir dapat mujizat. Nah, jadi kita datang dengan pergumulan, apapun pergumulan kita, sakit penyakit kita, pulang mendapatkan mujizat. Amin. Nah, mari kembali kita belajar firman Tuhan, bagian yang mungkin sering kita lihat di sini, tapi mari kita akan kembali pelajari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat kita akan membaca ayat 23, 24 dan 25. Kita baca dulu ayat 23, saya sedikit jelaskan, lalu 24 dan seterusnya ya. Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling. Nah, dari kata ini saudara berarti Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang terus bergerak, bukan Tuhan yang duduk di kursi goyang, bukan Tuhan yang tidak berdaya, ya, Tuhan yang terus berjalan, berkeliling, aktif. Untuk apa? Nah, keaktifan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengajar dan memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, dua hal ini itu harus berjalan seiring. Ya, ada pengajaran, ada firman, tetapi juga ada mujizat yang dinyatakan. Kalau hanya pengajaran dan firman, maka saudara kita bisa hanya berteori. Tapi kalau hanya mujizat dan kesembuhan, maka itu juga bisa tidak punya dasar firman. Jadi saudara-saudara, ini yang Yesus berikan kepada kita pada sore ini. Kita harus suka kepada pengajarannya, suka kepada firman Tuhannya, dan mengalami jamahannya. Setuju? Puji Tuhan. Ya. Jadi dua pilar utama iman kita itu, yaitu pengajaran dan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua ada pengalaman hidup, yaitu mengalami betul kuasa Tuhan. Nah, lalu di ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Padahal Yesus melayani di ayat 23 itu di seluruh Galilea. Nah, ini kalau mau disebut peta gitu ya. Di sini ini adalah Galilea, atas sedikit itu adalah pegunungan Hermon. Ya, nah kalau dari Galilea mau ke Hermon, noleh ke kanan itu Syria. Ya, noleh ke kanan itu Syria. Nah, itu berarti saudara-saudara dari tempat yang jauh ini termasuk luar negeri. Buat orang Galilea ini orang luar negeri, ya. Luar negeri. Tapi berita tentang Yesus juga sampai di sana. Nah, tentu ketika ada orang bercerita tentang Yesus, ini loh ada Yesus, ini loh dia mengajar, memberitakan Injil dan melenyapkan penyakit. Pasti ada yang ngerespon kayak Taci tadi. Yesus iki sapa ta? Yesus iki jane apa ta? Kok cek penting-pentinge jane dekne iki sapa ta? Gitu ya.
Loh saudara-saudara, kalau orang bisa tidak kenal sesamanya manusia, si A itu sopo, si A itu opo, itu masih tidak masalah ya. Tapi kalau sampai berkata Yesus itu siapa, dan kemudian saudara orang lalu tidak mau tahu, wah itu rugi besar, rugi besar. Nah itulah sebabnya sudah dikatakan tersiar kabar, berita tentang dia. Jadi yang harus diberitakan adalah Yesus Kristus. Ini saya omong lagi, yang diberitakan siapa? Yang diberitakan siapa? Oh, belum mantap ini. Yang diberitakan siapa? Yesus Kristus. Bukan, maka tersiarlah berita tentang murid-muridnya. Bukan. Maka yang tersiarlah berita tentang hamba-hambanya. Bukan. Tersiarlah kabar tentang dia. D dengan huruf besar. Berita tentang Yesus. Itu yang harus dikumandangkan. Jadi ini saya titip pada Bapak Ibu Saudara sekalian, beritakanlah tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah setelah diberitakan, lalu dikatakan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Jadi tugas kita itu setelah kita mengalami, tidak boleh berhenti di sini, kita harus beritakan, lalu kita bawa. Gitu ya. Ini bukan tugas yang mudah. Berarti apa? Sebelum jalankan tugas saya harus ngalami dulu. Nah tadi di ayat 23 ngalami dulu. Apa? Ngerti firman, ngerti pengajaran, ngalami kuasa Tuhan. Lalu stop. Oh enggak boleh. Orang yang telah ngalami mujizat Tuhan itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus kemudian memberitakan tentang Kristus dan membawa semua orang yang buruk keadaannya. Ini jelas ini kalimatnya, ini buruk keadaannya. Apa Pak yang disebut dengan buruk keadaannya itu apa? Berarti tidak boleh bawa orang baik ya Pak? Oh bukan sudah ya. Ini memprioritaskan oleh karena Yesus itu adalah Tuhan yang mampu melenyapkan segala penyakit, maka saudara-saudara yang buruk keadaannya berkaitan dengan sakit penyakit itu yang harus diprioritaskan datang. Ya, sebab kalau yang baik, tidak ada masalah apa-apa itu datang, oh bukan tidak boleh, tapi biasanya kemudian saudara jadi penonton. Kedua jadi kritikus. Ya, nah, ketiga saudara jadi ya ngasih komentar-komentar saja. Tapi kalau buruk keadaannya, orang yang buruk keadaannya pasti ingin jadi baik, betul? Ada orang yang buruk keadaannya mau tetap buruk? Lalu enggak, tadi ada temperamen karakter yang buruk katanya. Itu lalu berubah ya, tadinya galak gitu ya. Terus jadi sebutannya bukan nyonya galak ya. Jadi nyonya lembut. Wah itu sing bejo itu bojone. Sing bejo itu bojone. Waduh puji Tuhan istriku sekarang. Sebab saudara tidak ada suami yang mau punya istri galak ya. Tapi saudara kemudian didoakan berubah. Apa yang berubah? Karakternya. Karakter yang buruk berubah. Sebab saudara-saudara karakter juga itu bisa tanda petik bisa termasuk penyakit kalau saudara-saudara tidak diubah, dipulihkan oleh firman. Tapi kita bersyukur karakter yang buruk diubahkan ya. Nah, apa yang buruk keadaannya dijelaskan di situ, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Apa itu? Penyakit dan sengsara itu apa? Kata sengsara kalau istilah sekarang itu stres. Sengsara itu depresi. Kalau disebut penyakit tadi itu sudah bisa karena kuman, ya. Tapi kalau sengsara itu lebih kepada batinia, sengsara, mengalami tekanan, depresi, ya. Nah, ini saudara kadang-kadang itu tidak orang lain tidak lihat jenis stresnya, tapi kemudian nampak dari wajahnya. Seberapa besar stresnya, seberapa besar tekanannya, saudara-saudara itu orang tidak bisa tahu berapa kilo, berapa kintal, berapa ton, tidak ngerti. Tapi lalu dari wajah kelihatan. Orang yang stres, orang yang depresi kelihatan. Matanya tidak bisa fokus dan segala macam bentuk gestur. Nah itu disebut buruk keadaannya. Nah orang yang buruk keadaannya itu harus mau dibawa kepadanya. Sebab saudara ada orang membawa orang yang kamu buruk keadaannya. Iya sih saya buruk. Ayo saya bawa kepada Yesus. Sopo Yesus itu.
apa tuh dia itu jane, gitu ya. Nah, ketika dia tidak mau, saudara-saudara, ya tidak terjadi sesuatu. Betul? Ketika dia menolak, tidak akan terjadi sesuatu. Dibawalah, disebutkan situ, ke orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus, halo, apa kalimatnya di situ? Loh, ini tidak dibaca Alkitab ya. Lalu Yesus mendiamkan mereka, gitu ya? Enggak. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Itu berarti sudah orang yang tadi meragukan kemampuan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih Tuhan, ini menjadi diyakinkan. Oh ya, kalau gitu waduh, saya keliru. Pandangan saya terhadap Yesus keliru. Pengenalan saya terhadap Yesus keliru. Ternyata dia memang Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, kenyataan ini, saudara, kesembuhan yang dialami, ayat 25, mendatangkan akibat lagi apa? Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Artinya apa, saudara? Berarti datang dari segala penjuru. Kalau Galilea itu tempat yang kecil, kota, daerah provinsi yang kecil, saudara, di sebelah utara, dikatakan ada yang datang dari Yerusalem. Loh, Yerusalem itu apa? Yerusalem itu ibu kota waktu itu. Yerusalem itu kota besar. Jadi kalau bayangannya sekarang itu, ini Semarang, ada Jakarta. Di Semarang terjadi mujizat Tuhan. Di ADM terjadi mujizat Tuhan. Tuhan yang bekerja, maka orang dari Jakarta, orang dari Surabaya, gitu, itu kalimatnya begitu. Jadi orang dari kota-kota besar itu menuju ke tempat di HDM ini, amin. Karena Tuhan ada di sini. Karena Tuhan ada di sini. Dan itu sudah berita itu tersebar. Bukan sekedar saudara-saudara mau mau ya sekedar ada orang sudah mempromosikan, tapi kadang-kadang terlalu bombastis ya, tidak kenyataan. Nah, yang disampaikan ini kenyataan. Yesus menyembuhkan mereka, itu fakta. Yesus memulihkan mereka, itu kenyataan. Jadi tidak boleh saudara memberitakan melebih-lebihkan ya. Memang kenyataannya begitu. Makanya kesaksian itu saudara harus disampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersaksi, ini kebenaran yang saya sampaikan. Oh, itu kuasanya, dampaknya itu dahsyat. Beberapa waktu yang lalu saya kan punya website ya di internet itu, ada satu kesaksian saya lempar ke sana, gitu. Orang baca. Wah, itu langsung sudah mendapat komentar, terima kasih Pak, saya sekarang kembali bangkit semangat saya. Kembali bangkit Pak semangat saya, harapan saya Pak. Saya tahu kalau orang itu ditolong saya juga, kalau orang itu mengalami mujizat saya juga, ya. Sehingga sudah itu kesaksian itu setelah saudara ditolong oleh Tuhan tuh dampaknya tuh besar. Jadi jangan saudara anggap remeh, kesaksian cuma ngomong. Loh enggak, kalau saudara betul mengalami mujizat Tuhan, lalu saudara itu mendatangkan mujizat yang besar, orang-orang datang berbondong-bondong. Orang banyak berbondong-bondong, itu dari siapa? Ya dari tadi orang yang sudah ngalami, lalu dia menyebarkan berita tentang Yesus. Bukan tentang murid-muridnya, bukan tentang orang lain, tentang Yesus. Nah, berita itu sudah membuat orang datang, ditolong Tuhan, makin tersebar lagi, ditolong Tuhan, makin tersebar lagi. Begitu seterusnya. Sehingga apa kesimpulan renungan firman Tuhan pada malam ini? Satu, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja. Amin. Yesus tidak pernah diam. Dan kalau dia bekerja, kalau dia berkeliling, tidak akan pernah saudara-saudara Yesus berkeliling lalu nothing happen. Yang tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin. Begitu Yesus bergerak, begitu Yesus berkeliling, pasti sesuatu terjadi. Dan sore ini Yesus juga sedang berjalan di antara kita. Ia ada di tengah-tengah kita, dan ketika Kristus ada, Yesus Kristus ada, sesuatu yang ajaib terjadi. Ada pengajaran firman disampaikan, tetapi juga ada penyakit yang dilenyapkan. Ada kelemahan yang dilenyapkan, macam-macam kelemahan. Ya, ada ekonomi yang lemah mungkin, ada kandungan yang lemah mungkin. Ada saudara-saudara hubungan yang lemah antara suami istri, antara mertua menantu seluruh keluarga. Ya. Ada pelayanan yang lemah, mungkin tidak ada kuasanya. Semua bentuk-bentuk kelemahan apapun
Tuhan bisa pulihkan. Lalu setelah itu diberitakan berita tentang Yesus. Dan orang-orang datang berbondong-bondong. Bisa lewat PA saudara, bisa lewat HP saudara, bisa lewat buku kesaksian yang telah diterbitkan, difotokopi. Fotokopi, bagikan, fotokopi, bagikan. Fotokopi segitu berapa, uang berapa. Save the lost at any cost. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin. Saudara rela untuk, mungkin kalau perlu cetak ulang. Ada orang yang mendonor, menjadi donatur. Ayo Pak, cetak ulang Pak, kirim Pak, kirim Pak, kirim Pak, kirim. Dan saya percaya akan makin banyak orang dijamah oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sore ini saya sampaikan, bukan hanya kita ngalami, tapi kemudian saya berkata, saudara berkata, Tuhan, setelah aku mengalami petang ini, sore ini, aku alami kuasa Tuhan, karena kuasamu tidak berubah, tapi sekaligus aku berdoa, pakai aku, jadikan aku pemberita kuasamu, pemberita Injilmu, pemberita namamu. Aku tidak mau setelah mengalami sore ini pertolongan Tuhan, lalu aku diam, aku bungkam, enggak. Jamah aku, pulihkan aku, dan pakai aku, itu kalimatnya, harus begitu, pakai aku, jamah aku, dan pakai aku. Dan biar kiranya Tuhan terus menyatakan kuasanya. Mari pemusik, silakan saya ajak untuk. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau memiliki tekad ini. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, Dia ada di tengah-tengah kita. Bagi saudara-saudara yang datang, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang yang datang kepada Tuhan, dia datang dengan iman. Dia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika sore ini saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara akan dapat sesuatu. Bukan hanya sesuatu yang kecil, something big, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Kekuatanku, bagi yang merasa lemah, kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin.